Bagaimana menghadapi suami nggak pernah sholat, dan anak yang pacaran disuruh nikah nggak mau. Ini berat sekali nih jamaah. Ini berat sekali kalau ada seorang istri masih bertahan dengan suami yang nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat ya. Ada suami yang sering sholat, nggak selalu sholat, tapi sering sholat masih. Ini nggak pernah sholat. Kita tahu bagaimana para ulama ketika membahas tentang hukum meninggalkan sholat dengan sengaja. Sebagian di antara mereka berpendapat keluar dari Islam, diragukan keislaman. Yang akhirnya dampaknya, nih anak disuruh pacaran, disuruh nikah nggak mau. Karena boleh jadi karena pendidikan bapaknya. Maka nasihat anak, sang istri harus bikin keputusan. Apa keputusannya? Dia kalau mau lanjut sama suaminya, engkau harus kasih nasihat suami, ditegaskan. Kalau suami dikasih nasihat nggak mau, engkau ajukan khulu, gugat cerai sama dia. Katakan, kalau aku hidup sama orang yang nggak sholat, gimana kalau azab Allah turun di rumahku ini? Aku juga kena gitu. Karena engkau tidur bersampingan sama orang yang nggak pernah sholat. Dan boleh jadi banyak istri bertahan dengan suami yang sudah nggak sholat, dan dia juga sudah berhenti menasehatin gara-gara dia merasa butuh sama suaminya. Maka ingat, engkau butuh sama Allah, engkau nggak butuh sama suamimu. Engkau butuh sama rahmat Allah, bukan sama suami. Sedangkan tadi kalau dikatakan anak yang ya berpacaran ya, yang kemudian dia disuruh nikah nggak mau, maka sampaikan kepada anakmu, kalau engkau nggak mau nikah, ya udah jangan pacaran. Kalau engkau mau pacaran, ya udah nikah. Pacarannya dilanjutkan setelah pernikahan. Jadi kasih nasihat anak, dikasih penjelasan. Karena ada rasa takut jemaah. Di Indonesia ini sudah mulai ya, di kota-kota besar khususnya, anak itu menunda pernikahan. Tapi dia pacaran. Sampai ada yang pacaran 7 tahun jemaah ya. Ada satu kisah di Jawa Tengah. Itu yang punya rumah cerita, Ustadz, anak punya keponakan kalau nggak salah. Itu pacaran 4 tahun apa 6 tahun ya, sejak SMA sampai lulus kuliah. Dia pacaran, Ustadz. Kemudian dia menikah, 6 hari cerai, Ustadz. Bayangkan. Kenapa seperti itu? Karena kerjanya setan ini tersusun dengan rapi. Setan itu umurnya, iblis berapa tahun umurnya jemaah? Ribuan tahun iblis. Dia mungkin juga punya sekolah penelitian jemaah ya, bagaimana menyesatkan manusia ini, itu belajar juga mereka. Makanya ketika dua orang sejoli ini belum menikah, maka setan akan berusaha untuk melengketkan keduanya. Lengket, jangan pisah sebelum nikah. Terus dibisik-bisikin, ini pasangan hidupmu, engkau akan bahagia bersama dia, dia akan setia terus sampai berzina mereka, sampai hamil, naudzubillah. Itu sebelum menikah. Ketika sudah menikah, ganti tugasnya setan. Bagaimana dua orang ini pisah? Terus dibisik-bisikin, aduh ini nggak setia, nggak ini itu, banyak sekali. Maka yang diinginkan perceraian. Nah, sebagian orang itu nggak mau menikah karena takut nanti ada kewajiban, ada hak yang harus ditunaikan, akhirnya dia nggak mau nikah. Maka tolong dikasih pemahaman tentang pernikahan, tentang urusan rizki juga. Kadang-kadang sebagian mengatakan anak belum punya pekerjaan tetap, ini dan itu. Nggak harus orang menikah punya pekerjaan tetap, tapi harus tetap bekerja. Loh, kalau mertua nggak mau, Ustaz, ya sudah cari mertua yang lainnya yang mau sama antum. Betul, kita ini kadang kalau mereka mensyaratkan anak punya pekerjaan tetap, antum nggak punya pekerjaan tetap, maka cari orang tua yang mau menerima antum seperti itu. Barakallahu fikum.